Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Harmoni TVRI Sumatera Selatan kembali menjumpai Anda. Di ruang podcast Harmoni ini selalu kami tampilkan pekerja seni dan talent-talent lainnya. Kita akan mengupas sejauh mana kiprah dia di dunia entertain. Kemudian kita selaraskan, harmonisasikan juga dengan kehidupan atau kegiatan dia sehari-hari. Hari ini di tahun 60 lalu, tahun 60-an, di tahun 63, beliau sudah mendapatkan predikat juara busana. Kemudian di tahun 64 sudah menjuarai bintang kecil. Lalu kemudian di tahun-tahun berikutnya sampailah pada saat klimaksnya beliau mengikuti pertandingan tarik suara atau menyanyi di negeri orang. Kalau tidak salah di Aceh atau di Semarang di tahun 87. Beliau selalu mendapatkan predikat terbaik, bahkan menjuarai di bidang seni itu sendiri. Tetapi di Palembang beliau mengaku tidak pernah mendapatkan predikat atau juara menyanyi itu sendiri. Ada apa tanda kutip? Karena dia berpikir juri di Palembang katanya tidak fair, cuma pilih kasih dan sayang. Tetapi di balik itu semua, karir dia terhenti. Tanggung jawab yang dikedepankan sebagai seorang ibu rumah tangga. Dan konon kabarnya ibunda beliau juga penyanyi istana, bahkan penyanyi aktif di RRI. Kita akan kupas tuntas di Harmoni kali ini. Kita sambut kehadiran Ayunda kami Tike ya? Tike Kuswini. Assalamualaikum Yunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya masih merdu. Insya Allah. Semerdu lagu-lagu yang pernah dinyanyikan. Amin. Saya kesana kesini mencari tahu di mana Ayundaku berada, Yutike nih. Dulu pernah terdengar bahwa di Belantika Musik Sumatera Selatan, Ayunda sempat berkiprah di sini, bahkan ke negeri orang ya, Semarang, Aceh. Saya baru menemukan kontak dan saya berhasil, ternyata Ayunda ini berdiam diri di Jakarta. Iya. Tidak lagi di Palembang. Tidak, sudah 13 tahun ikut suami. Oh, 13 tahun ikut suami. Iya. Saya sebagai prolog tadi menceritakan bahwa sejak tahun 63 di dunia entertain Ayunda sudah terjun ke situ. Betul enggak? Kalau ada kesalahan tolong dikoreksi. Betul, iya. Betul sekali. Betul sekali. Kemudian di tahun 64 baru kemudian ditarik suara di Bintang Kecil. Bintang Kecil. Bintang Kecil, Masya Allah. Saat itu televisi atau TVRI seperti apa? Belum ada TVRI. Belum ada TVRI. Masih RRI. Jadi nyanyinya juga bukan di TVRI, bukan di RRI, nyanyinya di kayak seperti panggung terbuka gitu. Iya. Masih kecil. Iya, dulu sebelum saya mendalami tentang kiprah Ayunda ini sendiri ya, saya pernah dengar ini darah seni itu menetes ya. Iya. Dialiri oleh dari ibunda ya. Dari mama. Dari mama. Iya. Dulu pernah katanya memang penyanyi istana. Betul. Jadi mama dulu tahun 50-an waktu mama masih SMP, mama sudah juara hiburan. Tingkat Sumatera Selatan. Tingkat Sumatera Selatan. Sampai tahun 58 mama menikah, itu mama terus berkiprah di dunia seni. Sempat menjadi penyanyi istana untuk lagu Gending Sriwijaya di zamannya Pak Soekarno dan sampai zamannya Pak Soeharto. Artinya lagu Gending Sriwijaya pertama itu memang suaranya mama saya. Oh. Penarinya pun pada saat itu masih nenek, Mbah Sukainah, Mbah Delima, tante saya sendiri Normalina, terus Halimatus Sadia. Jadi pada saat itu seperti keluarga besar. Memang keluarga seni ya. Insya Allah, amin. Masya Allah. Kemudian diturunkan ke Yunda Tike. Amin, iya. Darah seninya ini. Iya. Nah, kenapa dulu tidak? Kalau mama kan berawal memang dari Palembang dulu. Iya, asli. Almarhumah. Iya. Karirnya. Iya. Kok ini karirnya itu direbut di daerah lain? Saya dengar di Aceh. Kenapa dulu tidak pernah menjuarai lomba-lomba yang ada di Palembang nih? Saya rasa pada waktu itu memang kemampuan saya tidak seperti teman-teman saya yang jadi juara.
Oh, bukan yang seperti saya katakan Kayaknya tadi salah bahwa deh, Pak Usin. salah ya. Iya. Jangan gitu dong. Ntar jadi sesuatu. Kan para jurinya enggak ada lagi sekarang nih. Iya. Kebanyakan. Tapi nggak boleh. Tapi isunya demikian loh. Oh, mungkin saja di luar kalau saya tidak. Iya. Dulu aku takut lomba di Palembang, kenapa enggak pernah juara katanya. Ngomong dengan salah satu penyanyi senior juga yang ada di Palembang, benar. Saya hanya mendapat juara hiburan. Tapi saat itu saya cukup puas. Ya. Saya tahu dengan kemampuan saya pada saat itu, ternyata teman-teman saya memang lebih punya prestasi yang lebih baik dari saya. Oh, memang kemampuan kita dibandingkan kawan-kawan lawan tandingnya masih lemah. Betul. Dan akhirnya di Aceh saya dengar juara. Betul. Jadi saya menikah cepat waktu itu. Terus diboyong sama suami. Iya. Ya wajar menikah cepat karena cantik dulu kan. Postur tubuhnya. Saya dengar dulu pernah ditawari jadi pramugari lah. Kira-kira begitu. Iya, teruskan. Jadi saya ikut suami. Waktu itu suami di Arun LNG. Terus mertua di Kodam 1 Aceh. Saya disuruh suami ikut lomba festival. Masih tetap mendukung ya? Iya, suami saya sangat mendukung hiburan. Karena memang ketemunya di dunia entertain ya? Enggak. Ketemunya ya begitulah namanya jodoh, di mana aja bisa ketemu. Iya. Jadi saya waktu itu disupport sama suami, ikut aja coba untuk kota Banda Aceh. Oh. Saya berhasil, alhamdulillah dapat juara 1. Terus diadakan lagi daerah istimewa Aceh, saya mendapat juara 1 juga. Oh, bukan karena di Aceh itu ingin memperlihatkan teman-teman di Palembang bahwa saya mampu loh mendapatkan juara. Tidak harus di Palembang. Tidak ya. Seperti itu. Kebetulan memang suami juga suka, saya suka support saya nyanyi, jadi beliau selalu ayo nggak apa-apa ikut gitu. Gitu ya. Bahkan suami ingin tidur dinabobokkan dengan lagu. Lagu yang sukanya suami lagu apa? Oh, suami saya suka lagu Sendirinya Bimbo. Oh, Sendiri. Ya. Coba dong sedikit aja Yunda. Sendiri, kini aku sendiri lagi. Itu Titi Puspa, karya Titi Puspa kan? Iya. Dinyanyikan Bimbo. Benar. Saya terkenang lagu Sendiri. Nah sekarang ini kalau menyanyikan lagu sendiri pasti ingat dengan suami. Iya. Akhirnya terwujud ya. Sendiri. Sangat. Saya sekarang sendiri. 2 tahun yang lalu suami saya. Tapi anak-anak banyak ya? Anak saya tinggal 3, kemarin 4. 1 juga ikut duluan dari papanya. Ya, tapi memang saya harus bisa menerima semuanya. Kita semua harus lahir sendiri dan akhirnya memang harus sendiri. Ya. Itu semua sudah garisan tangan, bukan garisan tangan, kodrat dari ilahi kalau betul. Gitu. Jadi tidak boleh disedihkan. Oke, kita kembali ke tema kita. Iya. Antara hobi dan tugas utama. Jadi hobinya di dunia entertain Yunda ya. Iya. Saya bilang busana, tari juga enggak? Nari saya hanya suka, tapi saya nggak bisa nari. Kenapa? Tidak dipelajari, ya. Itu pertanyaannya. Dan lagi memang mungkin waktu juga ya, sebab saya kan cepat menikah. Oke. Jadi saya harus mengurus suami dan anak. Oke. Ya. Yunda, karir Yunda di dunia entertain khususnya tarik suara di tahun 80-an ya. Iya. Kalau sudah remaja. Ketika itu masa-masa di tahun 80-an itu sebenarnya produser atau dunia rekaman sangat mencari bibit-bibit yang mampu, berkualitas, seperti mereka yang sudah tenar-tenar itu, hasil mereka direkrut oleh produser. Kenapa Yunda hobi ini tidak diteruskan menjadi sebuah katakanlah, mengerti saya, pencarian lah, mata pencarian. Jadi begini, saya hanya suka menyanyi. Memang suami sukanya kalau ada festival boleh ikut. Tapi untuk keseharian kita jadi salah satu, maaf ya, artis ya. Kayaknya saya juga sendiri kurang suka. Oh, lebih memilih kewajiban sebagai seorang istri dan ibu dari anak-anak ya. Bagi saya anak dan suami itu nomor 1. Nomor 1. Ya. Berhasilnya hidup saya kalau anak-anak saya berhasil, anak-anak jadi orang yang baik,
Suami juga alhamdulillah baik-baik. Ya, Itu yang padahal maaf ya Nda, padahal sebenarnya untuk berangkat dari tahun 63 kemudian tahun 64 dari dunia seni, ini pasti sudah terbersit menjadi sebuah cita-cita ingin menjadi seorang penyanyi yang tenar ke dunia rekaman, dan tega-teganya harus meninggalkan dunia entertain demi untuk sebuah kewajiban. Kalau menurut saya itu bukan tega ya. Kewajiban itu lebih penting sebab kita berani berumah tangga, kita harus berani dan siap menerima kewajiban yang ditentukan oleh Allah. Padahal kebanyakan tanda kutip di dunia entertain lebih baik mereka pecah rumah tangganya daripada menahan ataupun membatasi dari karir-karir atau prestasi di situ. Mungkin, pernah dengar gitu? Pernah, dan kita kan suka dengar-dengar juga ya. Tapi bagi saya tidak seperti itu. Jadi bagaimana menurut Yunda dan tentang dilema-dilema yang dialami para entertain, para artis-artis ini? Lebih baik dia bubar rumah tangga daripada menyetop ataupun membatasi karir mereka. Kalau menurut saya itu tergantung dari pribadi orangnya ya. Kita tidak bisa memaksakan seseorang harus sama seperti kita. Iya, pilihan hidup dia mungkin bisa harus seperti itu. Jadi kalau bagi saya ya tergantung mereka lah mau milihnya apa. Kalau saya ya begini, kalau dia mau begitu ya silakan aja gitu. Kalau pilihan Yunda ke situ, bisa jadi pilihan ini juga diturunkan dari ibunda sebelumnya almarhumah. Karena kalau saya lihat ini lagu Gending Sriwijaya vokal aslinya itu dinyanyikan oleh ibunda. Mama ya. Kemudian pastilah produser tuh melirik seperti zaman-zaman Titiek Puspa kan. Betul. Mereka dilirik. Hingga akhirnya cuma satu lagu yang sempat direkam di Piringan Hitam. Ternyata tidak ada lagu-lagu populer lainnya yang direkam oleh almarhumah. Tidak. Jadi dia memilih untuk lebih fokus mengurus rumah tangga. Ya, kebetulan pada saat itu mama saya kerja sudah. Oh gitu. Di dinas perburuhan waktu itu ya. Wanita karir juga. Wanita karir ya. Pokoknya mengisi kekosongan mama saya kerja gitu. Jadi tidak mementingkan harus nyanyi, enggak. Iya. Lalu Yunda apa aktivitas sekarang? Saya sekarang dengan anak, cucu, menantu kumpul. Paling saya kumpul-kumpul sama sepupu, sama tante, sama ada perkumpulan wanita Palembang. Sekali-sekali kita di Jakarta, iya. Untuk aktif ke dunia, maksudnya bukan aktif, untuk silaturahmi dengan entertain semasa Yunda dulu pernah ada ketemu lagi? Kita di Jakarta ada perkumpulan juga namanya Palembang Nian. Itu di situ termasuk semua, ada Wati Ubay, ada Itun Abidin, ada Tante Wiyaya, gitu ya. Ada Tina Hidayat, itu ada semua di situ. Tina ada di situ juga. Kita selalu ada pertemuan. Dan berkiprah juga terhadap pembangunan bangsa ini berarti ya, memberikan support, memberikan masukan, memberikan apa semacam itu ya. Ya semampunya ya. Semampunya. Karena kita tidak di parlemen ataupun di eksekutif legislatif juga. Beda-beda ya. Pemikiran kita tuangkan juga melalui, kalau mau uji Palembang nih, kalau nak terima payu tidak sudah. Bahasa Ki Agungnya mana tidak tahu kita. Baik, Yunda, nanti masih akan kami gali dulu, kita balik dulu ke zaman-zaman susahnya mencari predikat juara. Ya, betul. Sangat susah karena berhadapan langsung dengan para juri yang memang profesional dalam hal ini ya. Bukan kita bandingkan. Di era sekarang bagaimana Yunda melihat untuk mencari predikat itu? Apakah lebih sulit dulu atau lebih sulit sekarang? Kalau menurut saya lebih sulit dulu. Iya. Sebab kita bernyanyi langsung di depan juri dan yang menilai hanya juri. Tapi kalau sekarang kan harus pakai vote itu semua gitu. Nah, sedangkan pilihan dari masyarakat itu kan belum tentu seperti pilihan juri. Jadi kalau saya menilainya, alangkah baiknya kalau untuk festival-festival itu hanya juri deh. Jadi bukan semacam juri itu semacam menilai saja, bukan tidak menjadi penentu gitu ya. Iya. Jadi kalau juri itu bukan penentu,
untuk apa juga mereka gitu. Sebab kadang-kadang yang dipilih masyarakat belum tentu bagus. Belum tentu suara ya. Belum tentu. Mungkin postur tubuhnya atau kecantikan, ketampanannya. Atau bisa juga begini, apalagi kita kalau pakai SMS atau semua itu kan, itu saudara aku loh. Dia punya kekuatan dan kemampuan finansial. Mereka bisa beli itu kan. Apalagi misal saudara itu yang tampil itu tokoh masyarakat itu, yang mendukungnya. Makanya, jadi kayaknya kurang pas. Tapi ya ini hanya masukan, hanya saran, pendapat. Ya gitu akhirnya yang terpilih kurang memuaskan biasanya. Kalau saya nilai dari apa yang di Yunda katakan tadi, akhirnya ya yang terpilih tidak berkualitas. Kurang ya. Itulah sebabnya mungkin salah satu penyebabnya juga lagu-lagu yang ada sekarang ini tidak abadi ya. Iya, jadi tidak bertahan lama. Tidak bertahan lama ya. Tapi kan kalau menurut saya nih penyanyi-penyanyi yang sepertinya masih amatiran itu kan gampang sekarang untuk jadi lebih top. Media sosial. Ya, misalnya TikTok nih kan untuk sekarang sekedar lagi top tapi ya. Iya. Nah, tapi kalau dia mau ikut festival ya dia memang harus punya mutu dan kualitas. Untuk sekedar top tapi tidak bertahan. Ya. Iya. Oke, seperti yang dulu-dulu. Walaupun mereka sudah tiada, karyanya tetap kita kenang. Tetap. Edi Silitonga. Tetap mahal mereka. Charles Hutagalung, yang baru-baru ini Titiek Puspa. Betul. Tetap mahal karya mereka. Mahal. Nah, yang sekarang ini nilai karya mereka di mata Yunda bagaimana? Karya-karya musik mereka, karya lagu mereka. Kalau menurut saya ada yang bagus, yang bisa bertahan, tapi ada juga yang sifatnya sementara. Iya. Tapi bertahan juga menurut pendapat saya tidak terlalu lama. Setahun ya. Iya. Apa jadi, karena memang liriknya atau sentuhan dari instrumen atau aransemen musiknya? Jadi begini kalau saya menilai mereka yang pencipta sekarang kan kebanyakan seleranya untuk anak muda. Sedangkan penggemar seni ini kan tidak hanya anak muda. Nah ini. Jadi untuk yang sudah tua-tua mungkin mereka tidak lagi menciptakan lagu. Nah jadi seleranya ya selera anak muda aja. Contoh saya kalau misalnya kita di Jakarta tuh ada kafe, katanya full band, tapi full bandnya ya anak muda aja. Begitu kita mau nyanyi lagu-lagu lama nggak bisa gitu. Beda dengan mereka yang udah agak senior. Iya. Jadi memang bagus untuk anak-anak gitu. Tapi untuk kita yang udah tua-tua mungkin kurang selera gitu. Saya garis bawahi ada pembicaraan yang untuk manajemen market ini. Jadi untuk manajemen pasar ini para pencipta lagu baik pun arranger juga. Ada benang merah dari Yunda Tike tadi yang membicarakan bahwa ketika Anda berkarya jangan cuma memikirkan satu pasar. Betul. Bukan untuk kaula muda, tetapi ingatlah seni. Semua lapisan harus kita bisa menerima. Harus bisa menerimanya. Bagaimana produk kita itu diterima oleh semua lapisan. Betul. Nah, ini manajemennya, manajemen pasar. Jika Anda ingin berhasil, karya seni Anda diterima di publik dan abadi, maka yakinlah bahwa konsepnya adalah bagaimana produksi kita itu hasil dari karya kita itu diterima oleh semua lapisan masyarakat. Oke. Boleh untuk anak muda aja boleh, tapi kan harus juga yang untuk kakek-kakek, nenek-nenek yang masih seleranya suka mau nyanyi, apa salahnya gitu. Iya, bahasa liriknya mungkin. Tapi bahasa liriknya ini kalau dulu itu sopan santun ya liriknya dijaga. Betul, tidak terlalu vulgar. Seperti Pungguk Merindukan Bulan misalnya. Betul. Kalau sekarang terlalu vulgar ya. Tapi enggak juga Pak Husin. Saya juga akhir-akhir ini sudah nggak ada pekerjaan apa gitu yang khusus. Jadi saya suka buka-buka itu. Ada memang beberapa yang seperti itu, yang vulgar bagaimana gitu. Tapi banyak juga yang liriknya menarik. Iya. Tapi memang kurang laku di pasaran. Itu tadi karena mereka ada semacam mungkin dia menulis karya lagu itu sesuai dengan keinginan dia sendiri. Iya. Tidak memikirkan pasar ya. Jadi maksud saya gini, kalau memang kan yang banyak sekarang itu kalangan menengah ke bawah. Jadi seleranya juga mungkin agak beda gitu. Nah, tapi saya kemarin buka-buka itu, bagus-bagus ternyata ada.
Cuma memang kurang ini, Oke. kurang top gitu. Kita melihat kebangkitan seni yang ada di Sumatera Selatan. Iya. Kalau dulu kan berkompetisi, Yunda sendiri mungkin dari daerah Oki, ada juga dari daerah mana, dari Muba, dari Banyuasin. Berlomba-lomba pergi yang namanya ke kota Palembang. Ada juga dari kota Palembang kiprah ke Jakarta hanya untuk mencari predikat seorang penyanyi. Iya. Artinya di sini memang kemauan tuh terlalu sudah Ada. tinggi. Nah kalau sekarang gimana untuk menuju ke arah sana? Kalau saya lihat banyak yang Cukup. punya selera pengen tinggi, Iya. pengen hebat. Contohnya anak-anak KDI itu Iya. kan mereka dari daerah-daerah yang jauh terpencil mereka bisa ke ini. Tapi sebatas itu saja kan. Tapi itu tadi ketika mereka berkompetisi mungkin ya pemilihan tadi untuk menjadikan mereka berkualitas tidak dibarengi dengan juri yang memang Iya, ya juri yang memang mempunyai hak untuk menilai. Juri kan hanya juri aja. Kamu begini. Tapi mereka tidak menentukan. Kalau juri kita di zaman dahulu, mereka yang menentukan, mereka yang nilai kostumnya bagaimana. bahkan basis tim suaranya. juri juga guru vokal kadang-kadang guru musik. Memang kalau zamannya kita dulu kan seperti Om Manan, terus Tante Ani Hidayat, Iya. terus siapa lagi? Lupa saya banyak itu. Nah, beliau-beliau kan memang ahli, Om Ishak Mahmudin, Tante Yus itu kan semua mereka yang jadi juri ya memang Om Sori Yunus. Ini memang ahlinya, jadi dia tahu nih kurangnya di mana apa ini. Sehingga pada saat kita tampil untuk seperti teman-teman yang berkiprah ikut festival ke pusat, ke Jakarta, mereka punya mutu gitu. Iya. Ada kualitasnya. Ada kan? kualitas, Bisa sehingga dijamin, pada ya. saat mereka berperang di sana seperti Fitriyanti Wahab, dia kan juara 3, juara 1-nya Rafika Duri, hebat dong. Satu panggung ya. Satu panggung mereka. Sama Rafika Duri. Iya. Padahal Rafika Duri walaupun berasal dari Bangka Belitung Sungai Iya. Liat, dia memang lama berkiprah di Jakarta. Iya, Masih bisa bersaing kan? bisa Fitriyanti. Jadi memang bagi saya juri itu sangat penting. Ya. Samping juri kan mengedukasi juga memberikan pendidikan. Iya, Ketika dulu kan memang ada si A kamu sebenarnya nyanyi kamu bagus tetapi artikulasi mungkin ada energinya mungkin yang tapi kurang. gini juga itu Pak Husin, saya dengar itu kalau di Indonesian Idol apa itu mereka punya guru pada saat mereka latihan yang memang mengajari mereka untuk bernyanyi seperti apa gitu. Cuma yang kita kurang sepaham ya kalau saya pribadi, juri yang duduk itu seperti tidak mempunyai hak dan kuasa. Artinya ayo Yunda berkeinginan dan publik juga mungkin Iya. pemirsa podcast Harmoni juga menginginkan yuk kembalikan ruh seperti semula Iya. ya. Fungsikan juri sebenarnya. Iya, Juri memang dibayar untuk untuk menilai. memberikan penilaian. Betul. Tapi itu tadi yang memang juri berkualitas. Iya, Yang memang mempunyai. dia mampu dinilai. Betul. Bukan juri sekedar katong Palembang nyogok baik kan jadi juri. Iya, saya setuju. Inilah yang mungkin yang menghasilkan para generasi muda yang generasi penerus penyanyi-penyanyi yang tidak berkualitas untuk mempertahankan karakter vokal atau suaranya juga susah ya. Iya, benar. Tidak seperti misal kalau kita dengar dari awal Titiek Puspa misalnya bernyanyi, tetap di akhir hidup dia masih karakter Titiek Puspa kita kenal. Ya, tetap hebat. Iya. Dulu kan kita dengar di radio dulu. Ya. Kita lewat depan jalan, jalan ada. Oh ini Ari Kusmiran. Iya, kita tahu tuh ciri. Iya, Betul. ada khas. Iya. Tuh lewat lagi. Oh ini kalau enggak ini Ini Teti Kadi. Ini Titik Sandora. Iya. Kan begitu. Semua. Nah karakter itu tidak ada lagi sekarang. Bingung kita kan. Sebab ini ya, juga lagu-lagunya jadi bikin kita agak siapa gitu. Kalau saya jujur saya tidak mengenal lagi penyanyi-penyanyi sekarang. Betul. Iya. Kemarin kita ada HBH di PWP. Rupanya itu anak dari Muara Enim. Dia KDI. Siapa? Namanya saya lupa. Dari Muara Enim. Dia KDI. Cantik, anaknya cantik, masih muda. Pinter nyanyinya bagus. Tapi kan dia nggak bisa lebih bagaimana begitu maksud saya. Itu tadi oleh karena penilaian tadi
dia tidak bisa bisa lebih top gitu. Ya, kalau kita dulu kan diberikan semacam pembelajaran atau edukasi. Begini loh kalau mempertahankan karakter suara, membuat karakter suara itu begini. Betul. Nah, sekarang kan tidak ada lagi di situ. Jadi apa pesan yang tersirat dari Yunda untuk para pelaku seni entertain yang ada di Sumatera Selatan ini? Kalau saya pribadi inginnya cara-cara kita menilai untuk mendapat hasil yang baik itu coba dicoba lagi untuk dibicarakan dengan mungkin pemerintah setempat, mungkin dengan semua yang ada hubungan dengan bidang seni. Bagaimana kalau kita di Sumatera Selatan kita bikin aja dulu seperti dulu festival, punya juri yang memang mantap gitu. Mencari seorang juri masih ada sekarang? Saya rasa pasti ada. Masih banyak ya? Iya. Apalagi sekarang di Palembang ada perkumpulan penyanyi dan pencipta lagu apa ya? Iya, pencipta lagu ya. Itu teman-teman saya semua jadi pengurus di situ. Fitrianti Wahab dan kawan-kawan dan teman-teman ya. Nah itu kan bisa dijadikan juri mereka. Ya, tapi mereka tetap aktif di juri-juri, tapi juri kadang-kadang agak meleset dikit ke dangdut mereka. Saya mungkin nggak bisa deh jadi juri, sebab saya orangnya vokal. Oh, jadi saya sedikit kalau aja. Yunda tidak bisa jadi juri tapi cuma mengandalkan vokal, ya memimpin aksi demo aja. Nggak gitu dong. Sebab gini, kita sebagai. Saya minum dulu. Ya silakan. Sebab kita sebagai penyanyi yang kita biasa dari kecil kita sudah biasa bernyanyi, kadang sedikit aja meleset kita tahu. Iya. Ya, terus disitulah kadang-kadang ya harap maklum begitu kalau sama-sama juri. Dan memang saya tidak berdomisili di sini lagi, jadi kalau untuk jadi juri di sini kan kemungkinan besar saya tidak ada waktu. Bisa jadi bayarannya mahal. Tergantung aja amplopnya isinya berapa kayak gitu. Panggil juri dari Jakarta soalnya. Tidak ditularkan dengan anak-anak dalam hal ini untuk memberikan pelatihan vokal kepada mereka. Jadi begini. Anak saya laki-laki 1, anaknya perempuan 1. Mereka punya cara sendiri, pilihan sendiri. Terus anak saya yang sekarang nomor 2 perempuan, anaknya 3 perempuan, beda-beda juga hobi. Tapi cucu saya yang 1 yang namanya Sinta itu saya dengar dia nyanyi bagus. Saya ada kata-kata orang bijak. Seberapapun kemampuan kamu pasti ditularkan kepada keturunan kamu. Kalau tidak anak dan cucu, saya yakin ke situ. Nah ini ada berarti ada bayangan ke cucu. Ada bayangan ke cucu, tinggal lagi kemauan orang tuanya apa kan saya nggak bisa terlalu ikut campur terlalu dalam. Tinggal bagaimana orang tuanya membimbing, membina dan menularkan ataupun memberikan jalan untuk. Anak saya pun tidak ada yang ikut. Cuma memang anak saya yang nomor 3 tempo hari pernah juga jadi penyiar TVRI Sumsel. Oh, siapa itu? Ratu Pramita. Ya. Tapi sekarang dia sudah tidak lagi kan, sudah bersuami. Oh, sudah bersuami. Ya. Baik Yunda Tika Kuswini, kehadiran Yunda di sini memang memberikan edukasi kepada publik pemirsa TVRI di Podcast Harmoni, terutama untuk bagaimana kita menempatkan diri kita, bagaimana kita memilih jalan hidup bagi seorang wanita yang dikedepankan adalah tugas dan kewajiban. Mengurus suami dan rumah tangga serta anak-anak. Inilah memberi edukasi. Kemudian satu hal lagi, jika karya Anda ingin dihargai di masyarakat dan dikenang serta abadi, ciptakanlah segala sesuatu itu untuk semua genre. Untuk semua lapisan masyarakat. Jangan terkonsentrasi pada satu genre. Katakanlah ini untuk generasi muda, jangan kayak gitu. Ini pesan dari bunda kita atau Yunda kita, Tika Kuswini, untuk Anda semua. Amin. Podcast Harmoni kami akhiri di sini dulu. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Podcast Harmoni setiap hari Kamis. Saya selalu menampilkan pelaku-pelaku seni di Sumatera Selatan, juga di tingkat nasional. Amin. Saya Husin Ali,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambil ngobrol minum.